Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurkolis selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Falak dan teman-teman yang berbahagia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai arah kiblat yang beranggotakan Zakia Alfaini dan Afifah Anggraini. Tahukah kalian apa itu kiblat? Ya, kiblat adalah arah yang dituju umat Islam dalam konteks ibadah. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya sholat. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 150 yang artinya, "Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka." Perkembangan penentuan arah kiblat di Indonesia terjadi pada masa Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari yang melakukan pengoreksian arah kiblat. Ia melakukan koreksi arah kiblat pada Masjid Jembatan 5, Betawi. Arah kiblat masjid tersebut terlalu miring ke selatan, sehingga ia menggeser sebesar 25 derajat ke utara. Selain itu, tokoh yang berperan dalam perkembangan arah kiblat adalah Kyai Ahmad Dahlan. Ia menghapus mitos keagamaan dan kebekuan ilmu pengetahuan serta membawa pemahaman baru tentang arah kiblat. Perkembangan dan perubahan mendasar dapat terlihat dari alat-alat yang digunakan dalam penentuan arah kiblat, antara lain pencet atau mikyas, tongkat istiwa, bubuk mujayyad, kompas, teodolit, Global Positioning System atau GPS, dan lainnya. Selanjutnya, metode penentuan arah kiblat. Metode azimut. Azimut adalah busur pada lingkaran horizon, diukur mulai dari titik utara ke timur atau kadang-kadang diukur dari titik selatan ke arah barat. Azimut titik timur adalah 90 derajat, titik selatan 180 derajat, titik barat 270 derajat, dan titik utara 0 derajat atau 360 derajat. Data yang dibutuhkan dalam menentukan azimut kiblat antara lain, yang pertama ada lintang tempat atau ard al-balad, daerah yang dikehendaki. Lintang tempat adalah jarak dari daerah yang kita hendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Yang kedua, bujur tempat atau tul al-balad, daerah yang dikehendaki. Bujur tempat adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat London. Lintang dan bujur kota Mekah atau Ka'bah. Besarnya data lintang Mekah adalah 21 derajat 25 21,17 lintang utara, dan bujur Mekah 39 derajat 49 34,56. Rumus perhitungan arah kiblat yakni AK sama dengan shiftan buka kurung 1/1 B dikali sin A per sin C dikurangi cos A dikali 1/tan C. Untuk alfa sama dengan 90 dikurangi pi pangkat X, B sama dengan 90 dikurangi pi pangkat X, dan C sama dengan alfa pangkat X dikurangi alfa pangkat K. Untuk keterangannya, AK sama dengan sudut arah kiblat, A sama dengan
besar busur lingkaran suatu tempat yang dikehendaki. B sama dengan besar busur lingkaran Ka'bah. C sama dengan selisih busur lingkaran bujur tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan bujur Ka'bah. Yang kedua ada metode Rasdul Kiblat. Metode ini berpedoman pada posisi matahari persis pada titik zenit Ka'bah. Cara ini mudah dan hasil yang diperoleh lebih akurat. Rasdul Kiblat juga disebut istiwa a'zam karena terjadi akibat gerak semu tahunan matahari. Metode ini paling mudah untuk dilakukan tanpa harus melalui perhitungan yang cukup rumit dan sulit. Alat yang dibutuhkan hanyalah sebuah tongkat yang panjangnya sekitar 1 meter dan diletakkan di atas tanah yang benar-benar datar serta mendapat sinar matahari. Metode penentuan kiblat. Yang pertama, tentukan lokasi yang akan diluruskan arah kiblatnya. Yang kedua, sediakan tongkat lurus sepanjang 1-2 meter dan peralatan untuk memasangnya dan siapkan jam yang sudah dicocokkan dengan internet. Yang ketiga, cari lokasi yang masih mendapatkan penyinaran matahari pada jam-jam tersebut serta memiliki permukaan tanah yang datar, lalu pasang tongkat secara tegak. Yang keempat, tunggu sampai saat istiwa utama atau istiwa a'zam terjadi. Amatilah bayangan matahari yang terjadi dan berilah tanda menggunakan spidol, benang kasur yang dipakukan, lakban, penggaris atau alat lain yang dapat membuat tanda lurus. Yang kelima, di Indonesia peristiwa istiwa utama atau istiwa a'zam terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke timur. Sedangkan bayangan yang menuju ke arah barat agak serong ke utara merupakan arah kiblat yang tepat. Yang keenam, gunakan tali, susunan tegel lantai, atau pantulan sinar matahari menggunakan cermin untuk meluruskan arah kiblat ini ke dalam masjid atau rumah dengan menyejarkannya terhadap arah bayangan. Yang ketujuh, tidak hanya tongkat yang dapat digunakan untuk melihat bayangan. Menara sisi selatan, bangunan masjid, tiang listrik, tiang bendera atau benda-benda lain yang tegak atau dengan teknik lain, misalnya pendul yang digunakan menggunakan tali sepanjang 1 meter, maka bayangannya dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat. Itulah pembahasan mengenai arah kiblat. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.